Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dilanata ila al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Kajian pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang bab namimah atau bab yang bicara tentang adu domba. Diceritakan bahaya daripada namimah sangat dahsyat yang akan merusak tatanan kehidupan manusia, disebabkan karena adu domba yang begitu rapi dari keahliannya sehingga bisa menyebabkan pertengkaran, ya, bisa menyebabkan permusuhan, bahkan bisa menyebabkan pembunuhan satu dengan yang lainnya. Diriwayatkan dari Humaid bin Salmah annahu qala ba'a rajulun gulaman faqala lil mushtari laysa bihi aibun illa annahu nammam. Dikatakan bahwa ada seseorang yang memiliki budak, yang mana budak ini sempurna, ya, mungkin dikatakan kuat, ya, terus mempunyai sifat rajin, sregep oleh bantu majikannya, ya. Kemudian ada satu cacat yang dia miliki sehingga dia itu ingin menjual itu kepada orang lain yang mau membelinya dengan cacat tersebut. Dia katakan bahwa aku akan menjual budakku ini, dan dia mengatakan pada calon pembelinya, ini budak saya ini rajin di dalam bekerja, mengikuti apa yang dianjurkan di dalam hal urusan rumah tangga dan merawat dan sekitarnya, mungkin begitu. Tapi dia mengatakan laisa lahu aibun illa annahu nammam. Enggak ada cacatnya kecuali satu, yaitu ahli adu domba. Nah, ini dijual murah, ya, karena yang mempunyai budak ini sudah nggak kuat kali, ya, jual aja murah-murah pokoknya laku. Akhirnya ada pembeli, dan pembeli itu sudah mendapatkan informasi tentang keadaan daripada budak tersebut. Akhirnya, ya, karena merasa ini murah, ya, kemudian keadaannya orangnya kokoh, kekar, terus rajin di dalam bekerja, dia berpikir fastakhaffahu al-mushtari. Oh, enteng kalau gitu, katanya dia. Melihat kokoh, ya, melihat kuat gitu. Rupanya kalau untuk bersih-bersih rumah, halaman, sebagainya ini cocok, mungkin begitu, ya. Kalau ahli adu-adu gampang, kata dia. Akhirnya terjadilah transaksi fashtarahu ala dzalikal aib. Maka pembeli itu membeli budak yang ditawarkan dengan ciri satu tadi. Dibayarlah, ya, sebagaimana umumnya ada akad jual beli, dibayar sejumlah uang yang ditawarkannya. Akhirnya dia pulang si budak tersebut, famaka ta'al-ulamu indahu ayyaman. Sudah ikut ke dalam rumah orang yang membeli tadi berhari-hari, sebagaimana biasa tugasnya bersihin rumah, nyapu-nyapu halaman, gitu, ya, beras kamar mandi dan sebagainya. Nah, istrinya senang, wah ini cocok ini, rumah kita jadi bersih, rumah kita jadi rapi berkat budak ini, kata si pembeli itu. Tapi dia nggak sadar yang disampaikan oleh penjual tadi cacatnya satu, ahli domba, ahli dalam menjual omongan. Omongannya dibeli orang yang mendengarkan tanpa tabayun. Nah, ceritanya ini menarik sekali, ya.
pinter dalam hal retorika omongan, sampai yang mendengarkan itu begitu aja percaya apa yang diomongkan oleh si budak tadi. Udah jalan berhari-hari, suatu ketika ada mulai ini beraksi. Nah, si budak yang hari domba mulai beraksi, keahliannya mulai ditunjukkan. Qala li zaujati maulahu, kemudian mendekat kepada istri daripada curagannya. Apa yang dikatakan, inna zaujaka la yuhibbuki wa wa yuridu ayatasarru alaik afaturidina ayyu'difu alaik. Bunda, mungkin begitu ya, mohon maaf, suami jenengan sebenarnya tidak menyukai dan tidak cinta pada sampean. Harus ada upaya bagaimana dia menjadi cinta kembali kepada bunda. Mau kira-kira kalau saya berikan jampi-jampi gitu ya, tapi ono syaratnya ya. Saya bisa menaklukkan dia dan bisa cinta kembali kepada bunda. Mau, asalkan dia benar-benar kembali cinta kepada saya. Kalau mau, saya minta tolong, kata si suaminya. Nah, ini syarat supaya dia benar-benar nantinya akan berubah dan kembali cinta kepada bunda. Qalat na'am, oh ya, dengan senang hati. Asalkan dia cinta kembali kepada aku akan lakukan itu. Maka qala laha khudhi mus wahluki sya'ratan min batni lihyatihi. Tolong sampean ya, bawa pisau cukur. Dibilang itu. Tujuannya ambilkan rambut jenggot yang paling dalam. Rambut jenggot ini sebagai syarat yang akan nanti saya gunakan untuk jampi-jampi suami bunda supaya dia cinta kembali kepada bunda. Siap, gitu ya. Tujuannya supaya suaminya cinta kembali, apapun dia akan lakukan. Toh juga nggak sulit, hanya mengambil rambut jenggotnya. Dan caranya bagaimana? Tanya si istrinya itu. Sampean ngambilnya nanti idza nama. Ketika suami Anda sedang tidur, insya Allah dia tidak akan terusik lah gitu. Itu omongannya, obrolannya si budak kepada istrinya. Udah dapat ya, udah ngomong kepada istrinya. Nah, istrinya sudah tertarik. Iki aku kalau nggak saya lakukan, aku akan kehilangan suami nih. Maka aku akan lakukan apa yang dilakukan, toh juga tidak sulit. Kalaupun aku ngambil sedikit tidak akan mengganggu, nggak terusik ketika dia tidur. Tetapi ingat, asmaja'a ila zauj. Akhirnya dia datang ke suaminya, ganti sekarang. Wa qala inna imra'ataka takhadanat, yani ittakhadhat khalilan wa hiya qatilatuka. Kan apa? Saksi tahu ya. Sebenarnya istri sampean itu bukan istri yang setia. Dia saat ini sedang bermain dengan lelaki lain. Dia main selingkuh. Kata si budak kepada juragan lakinya itu. Dan bahkan dia ingin membunuh juragan. Itu kata si budak kepada suaminya. Aturidu ayatabayyana laka dzalika. Apakah engkau wahai juragan ingin membuktikan itu akan terjadi kalau juragan tidak hati-hati dan tidak waspada? Iya, kalau gitu aku ingin membuktikan benarkah istri saya itu tidak cinta kepadaku, kemudian dia selingkuh dan bahkan akan membunuh aku. Gimana caranya? Kata si juragan tanya kepada budaknya itu. Fatanabam laha fatanabam ar-rajulu. Kamu caranya pura-pura tidur. Walaupun dalam satu ranjang dengan istrimu kamu pada malam hari pura-pura tidur, maka atas anjuran tadi untuk membuktikan benarkah yang diumumkan oleh pembantu saya, oleh budak saya ini, bahwa istri saya adalah istri yang tidak cinta kepadaku dan selingkuh, mempunyai kekasih yang lain dan akan membunuh aku.
Nah, dia lakukan fatwa marrajulu, kemudian dia ketika malam hari pura-pura tidur. Ya. Ketika dia pura-pura tidur, fajaat imra'atuhu bimaus. Nah, maka datanglah si istrinya itu dengan membawa pisau cukur. Ya. Dengan membawa pisau cukur. Atahallaka asy'arat, kemudian dia datang dengan pisau cukur, tujuannya untuk memotong beberapa rambut daripada rambut jenggot si suaminya itu. Nah, udah, karena dia ingin mendapatkan apa? Mendapatkan rambut dari rambut jenggotnya itu, maka dia mendekat, ya, pas ini ya, pas sekali, mendekat ingin memotong rambut jenggotnya dengan pisau. Karena si suami pura-pura tidur, ya, ketika dia mungkin mulai memegang jenggotnya, terbangun mungkin gitu, si istri yang menduganya, dilihat ada pisau di tangannya, dan benar-benar dia memegang di bagian, ya, yang menurut dugaan akan membunuhnya, memegang jenggotnya, ya, kemudian apa namanya, pisau disiapkan untuk memotong rambut benarnya. Ya, karena omongan dari budaknya dia akan membunuh dia dan ingin membuktikan dan terbukti dia bawa pisau dan sudah memegang daripada rambut jenggotnya, maka benar ini, ya, budak saya benar ini bahwa istri saya akan membunuh saya. Fadhan azaju anha turidu qatlaha, maka si suaminya itu mengira bahwa sesungguhnya istrinya itu benar-benar ingin membunuhnya. Fa'akhadha minha al-mus faqatalaha, kemudian merebut pisau yang dipegang istrinya tadi, ya, karena dugaannya dia akan dibunuh istrinya, dibalik diambil pisaunya, bunuhlah istri tercintanya. Masya Allah, ya, nggak ada apa-apa pada hari ini, luar biasa, ya, rapinya si ahli adu domba ini sehingga dua orang terpesona dengan ucapannya, mengikuti dan mempercayainya. Terjadilah pembunuhan, istri dibunuh oleh suaminya karena omongan daripada budak yang pinter oleh adu domba. Matilah si istri tadi. Ya auliyauha faqataluhu. Berita kalau seorang istri dibunuh oleh suaminya, keluarga istri itu berdatangan menuju ke rumah suaminya tanpa harus bertanya, ini sudah membunuh daripada anak saya, mungkin kata bapaknya, atau oleh paklinya ponan saya. Dibunuhlah si suami tadi, ya, dibunuhlah. Anak salah yopo, anakku kok dibunuh sama kamu, wahai si suami, gitu, mungkin begitu, ya. Sudah dibunuh, faja auliya rajuli, kemudian terdengar si fulan, si suami itu dibunuh oleh keluarga si perempuan. Keluarga lelaki datang mendengar, membunuh keluarga perempuan. Bahwa al-qital bainal fariqaini, terjadilah pertikaian. Ya, jadi orang sekarang carok, saling membawa pisau, mungkin saling membawa berang, ya, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Itu bagaimana memperhatikan dari dua kisah ini bahaya daripada orang yang ahli adu domba.